Ketika isu penggelembungan suara semakin disorot, KPU terlihat kelabakan dengan sistem sirekap yang kerap bermasalah. Bagaimana kita menjaga proses penghitungan suara dalam situasi seperti ini? Kami akan membahasnya bersama manajer Perludem Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Fadli Ramadhanil. Mas Fadli, selamat siang. Selamat siang, Ya. Anggi. Mas, jadi sekarang keputusannya adalah dihentikanlah penayangannya. Ini solusi atau enggak? Ya justru ini menunjukkan KPU semakin tidak profesional ya dalam mengelola tahapan pemilu, khususnya soal manajemen penggunaan Sirekap ini. Meskipun ini bukan hasil resmi, tapi ini adalah tindakan administrasi KPU menampilkan informasi penghitungan suara ke publik. Dan solusinya harusnya kalau memang ada kesalahan dalam proses tabulasi, ada kesalahan sistem dalam membaca C hasil pemilu, yang harusnya diperbaiki dong. Nah, tidak dengan menurunkan informasinya atau menghilangkan informasinya. Nah, itu menunjukkan respon yang sangat konvensional dan tidak menunjukkan transparansi dan profesionalitas KPU sebagai penyelenggara pemilu. Oke, Mas Fadli, berarti wajar dong kalau misal dalam situasi yang sebenarnya sudah bikin warga atau masyarakat curiga, ditambah langkah seperti ini justru semakin membuat polemik. Menurut saya iya, karena dengan tindakan KPU seperti ini menjadi wajar kemudian publik menjadi semakin curiga. Kenapa KPU justru menghilangkan satu fitur yang sangat penting untuk publik bisa melihat misalnya persentase suara partai politik, suara masing-masing caleg, suara masing-masing partai di setiap dapil misalnya. Kalau hanya mengunggah C1 hasil di tiap TPS, saya yakin nggak bisa, Mas. Nggak ada yang bisa punya kemampuan untuk mengecek itu satu persatu. Sehingga kontrol dari tujuan awal Sirekap itu dibuat, yang menginginkan ada kontrol dari publik, dari masyarakat, dari media, itu sudah tidak masuk akal lagi, tidak make sense lagi. Karena siapa yang punya kemampuan untuk menggabungkan semua C hasil itu dalam waktu yang sangat singkat. Nah makanya menurut saya, KPU kan harusnya dikritik ya soal bagaimana banyaknya kesalahan pembacaan sistem terhadap form C hasil di Sirekap. Nah yang dilakukan mestinya memperbaiki, mengkoreksi sistemnya, teknologinya, dengan memberikan penjelasan yang memadai dan jelas kepada publik. Tidak kemudian menghilangkannya. Nah ini kan memang langkah taktis tapi menunjukkan ketakutan dan ketidakprofesionalan. Oke, Mas, Anda melihat bahwa kekacauan ini atau di kelemahan ini bisa dimanfaatkan untuk penggelembungan suara? Ya, ini kita semakin menjadi khawatir. Sebab saya yakin ya, tidak semua saksi peserta pemilu, baik pasangan calon maupun partai, punya C hasil yang verified. Nah, itu kan salah satu dokumen penting yang jadi kontrol bagi peserta pemilu di proses rekap. Nah kalau kemudian salah satu yang bisa dikontrol melalui Sirekap itu juga sudah tidak ada, ya makin susah publik untuk mengontrol proses rekapitulasi ini. Oke, publik bisa menuntut KPU nggak, Mas? Karena kan yang paling dirugikan sekarang justru publik, karena nggak transparan lagi. Ya menurut saya kita memang harus bersama-sama terus mengingatkan KPU, mendesak KPU untuk bekerja dengan benar ya. Bekerjalah secara baik, karena ini bukan main-main, proses penyelenggaraan pemilu ini menyangkut seluruh hajat hidup orang banyak di Indonesia ini. Jadi kalau misalnya ada hasil pemilu yang bermasalah dengan tindakan-tindakan yang tidak profesional, taruhannya terlalu besar menurut saya. Makanya publik ya harus mendesak KPU, tampilkan lagi semua informasi yang penting bagi publik itu, tapi diperbaiki kalau ada kekeliruan, kesalahan, koreksi ya diperbaiki, tidak dengan cara seperti ini. Oke, bukannya itu tugasnya Bawaslu, Mas? Apakah Bawaslu tidak bekerja? Ya bagi saya sih dengan segala hormat ya Mas ya, Bawaslu dan DKPP tidak lagi kemudian bisa menjalankan fungsi dan tahapannya. Di titik-titik tertentu kan kemudian sudah menjadi bagian dari masalah. Baik. Itu yang kita harapkan, bahwa dalam kondisi saat ini ya sudah, kita sebagai masyarakat yang harus nge-push, yang harus tetap memantau, begitu ya Mas Fadli ya, bersama-sama dengan teman-teman Perludem juga. Betul, itu ya? Harus terus kita lakukan. Baik, Mas Fadli, terima kasih atas waktu Anda di siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.